Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2611. Tao Lucy hanya melirik Su Yi, dan matanya menatap pemuda tampan itu. Dia pertama-tama berkumpul untuk memberi hormat, dan kemudian bertanya sambil tersenyum, sebelum tiba di Gunung Huilong. Lu cukup penasaran, rekan Tao, apa yang ingin kamu lakukan di sini? Pemuda tampan itu juga menjawab sambil tersenyum, berkata, makan, minum, jalan-jalan dan lihat-lihat, melihat seorang teman lama, menjijikkan lawan lama. Lucy tertawa terbahak-bahak. Rekan Daois masih bercanda dan riang seperti sebelumnya, saya hanya tidak tahu, apakah rekan Daois tertarik untuk datang kepada saya sebagai tamu Liga Dao Surgawi. Saya tidak pernah ingin terlibat dalam keluhan apapun. Lucy sedikit mengangguk, dan berkata, itu bisa dimengerti. Setelah selesai berbicara, dia memimpin orang-orang di sekitarnya dan pergi ke atas awan emas itu. Tampaknya Lucy tidak mengetahui identitas sesama penganut Tao. Pemuda tampan itu berpikir, saat ini, Su Yi sedang berubah penampilan, dan dia memiliki beberapa teknik rahasia. Jika dia tidak mengetahui identitas Su Yi, bahkan dia tidak akan dapat melihat penyamaran Su Yi. Dan sekarang, Tao Lucy sepertinya juga tidak mengenalinya. Su Yi menjawab dengan santai, ini hanya keterampilan kecil. Jika itu adalah dewa sejati Anda di sini, itu akan terlihat jelas. Sudut bibir pemuda tampan itu sedikit berkedut. Su Yi saat ini terlalu sederhana, terlalu rendah hati, dan tidak memiliki keunggulan yang sama sekali, yang membuatnya sedikit tidak nyaman sampai sekarang. Su Yi sedang memikirkan satu hal di dalam hatinya, tempat ini adalah Fangu Senzu, wilayah Sitian Lingshan. Tetapi Lucy datang ke sini tanpa Dieng Buddha atau Dai, tetapi dibawa secara alami. Agak aneh bahwa nelayan itu telah datang. Saya harus mengingatkan Anda, ketika Anda mencapai puncak Gunung Huilong, apapun yang terjadi, tonton saja dan jangan terlibat di dalamnya. Pemuda tampan itu berkata dengan serius. Su Yi berkata, khawatir aku akan melibatkanmu. Pemuda tampan itu menyentuh hidungnya dan berkata dengan tenang, bukannya aku takut terlibat olehmu, tapi aku tidak ingin mereka salah paham. Jika sesuatu terjadi padamu, aku pasti akan mati. Su Yi berkata, lebih baik melihat kematian daripada melemparimu dengan batu. Pemuda tampan itu terkejut, dan berkata, jangan khawatir, aku sudah katakan sebelumnya bahwa aku mengundangmu bolak-balik ke puncak Gunung Longshan. Biarkan aku menyingkirkanmu. Setelah jeda, dia tersenyum main-main, tapi jika kamu sendiri yang membuat masalah, jangan salahkan aku. Su Yi meliriknya dan berkata, bagaimana perasaan saya? Anda tampak sangat masalah apa yang Anda anggap akan saya timbulkan. Bocah tampan itu berkata sambil tersenyum, ini urusan Anda sendiri, tidak masalah apa yang saya pikirkan. Tapi, saat kamu bertemu orang-orang tua yang berkumpul di puncak Gunung Huilong, aku yakin kamu tidak akan main-main. Su Yi berkata, mengapa kamu begitu yakin? Terlalu berbahaya. Bocah tampan itu berkata dengan ekspresi serius yang langka. Orang-orang tua itu semua adalah gagak kejam yang memakan orang dan tidak menyembunyikan tulang mereka. Mereka lebih kejam dari yang lain. Mereka, Su Yi menenangkan sedikit dan menyela, mengerti, jangan marah, ayo cepat pergi ayo pergi. Ekspresi pemuda tampan itu membeku, dan dia tidak berkata apa-apa lagi. Tak lama kemudian, keduanya tiba di puncak Gunung Huilong. Kabut memenuhi udara, dan awan serta kabut muncul. Ada dojo yang dibuka di puncak gunung, ketika keduanya tiba, banyak tokoh sudah berkumpul di dojo. Su Yi telah melihat banyak wajah dalam perjalanan ke sini. Ada juga beberapa wajah asing. Selain karakter dari Sungai Panjang Takdir, ada juga beberapa dewa abadi, namun jumlahnya sangat kecil, dan mereka semua mengikuti keberadaan alam abadi tersebut. Sekilas, hanya ada sekitar 30 orang tua di level eternal. Jadi di domain dewa hari ini, sudah ada begitu banyak orang tua yang datang dari Sungai Takdir. Su Yi terkejut. Tidak benar, apa yang Anda lihat ditakdirkan untuk menjadi hanya sebagian. Dan pesta ini belum dimulai, lain kali mungkin orang akan datang silih berganti. Rekan Tao Wang, silakan pilih tempat duduk dengan sesama Tao di samping Anda. Seorang pria berbaring Konfusius berkata sambil tersenyum. Dalam perjalanan ke sini, pemuda tampan itu pernah menunjukkan bahwa pendukung di balik Liga Wan Dao adalah pengadilan Tao nanti. Saat Yu Qiang berbicara, banyak mata di lapangan memandang pemuda tampan dan Su Yi, dengan ekspresi berbeda. Su Yi tetap diam, tetapi bisa melihat situasi di arena. Tempat duduk di dojo sangat menarik. Sekelompok orang yang dipimpin oleh Yu Qiang duduk di sisi barat. Sekelompok orang yang dipimpin oleh Lucy duduk di sisi timur. Ada perbedaan yang jelas antara Wei dan Wei. Selain itu, hanya ada 7 atau 8 orang yang masing-masing duduk di dojo selatan dan utara. Hanya dari kursi ini, kita bisa melihat konfrontasi antara Liga Wan Dao dan Liga Changtian Dao.
Lagi pula, orang-orang tua yang dipimpin oleh Yu Qiang itu adalah pendukung Liga Wandao. Orang-orang yang dipimpin oleh Tao Lucy itu adalah pendukung Chang Tian Daomeng. Pasukan di belakang layar dari kedua kubu masing-masing terletak di timur dan barat, membentuk postur konfrontasi. Dari 7 atau 8 sosok di posisi selatan dan utara, mereka jelas merupakan karakter netral dan tidak ingin terlibat dalam konfrontasi antara kedua kubu. Wang Daoyou, silakan duduk. Hampir pada saat yang sama, Lucy juga berkata sambil tersenyum. Sepertinya undangan, tapi siapa yang bisa tahu, ini adalah dua kubu yang mengekspresikan pandangan mereka, ingin melihat di sisi mana pemuda tampan itu akan berdiri. Pemuda tampan itu tidak ragu-ragu, dan membawa Suyi ke sisi utara dojo untuk duduk. Kemudian, dia berkata sambil tersenyum, saya di sini hanya untuk ikut bersenang-senang, Anda tidak perlu memperhatikan saya. Segera, semua orang mengerti bahwa orang ini berada di sungai panjang takdir. The Lord of Legends tidak ingin mencampurkan yang benar dan yang salah dari kedua kubu. Teman di sebelah sesama Daois ini sangat aneh, bisakah kamu merekomendasikan 1 atau 2 untuk kami? Seseorang berkata sambil tersenyum. Penampilan Suyi telah menarik perhatian banyak orang. Bagaimanapun, dia datang dengan pemuda tampan itu, dan menilai dari keseluruhannya, dia jelas bukan tuan dan pelayan, tapi pendamping. Sama seperti saya, dia juga di sini untuk ikut bersenang-senang. Sebelum Suyi dapat berbicara, pemuda tampan itu berkata dengan tenang. Soal tabu namanya, jangan sebut-sebut. Episode kecil ini akan segera berlalu. Seiring berjalannya waktu, beberapa orang kuat di Sungai Panjang Takdir datang satu demi satu. Ada yang duduk di sisi timur, ada yang duduk di sisi barat, dan ada yang duduk di sisi selatan dan utara seperti Lucy dan Suyi. Posisi kursi itu sendiri menunjukkan sikap. Sampai setelah waktu minum teh. Hampir semua rekan yang diundang oleh Lu kali ini telah tiba, jadi mari kita bicara tentang bisnis. Duduk di sisi timur ashram, Tao Lucy melihat sekeliling penonton seperti pembawa acara dan berkata. Lu mau mengundang kalian semua untuk datang ke sini kali ini karena 3 alasan. Tiba-tiba, tempat itu sunyi, dan semua orang berhenti berbicara, semua melihat ke arah Tao Lucy. 1. Ini terkait dengan pertempuran Dingdao. Kedua, ini ada secara keseluruhan dengan orang biasa di dunia domain dewa. Ketiga, itu ada secara keseluruhan dengan Suyi, yang bertanggung jawab atas mewujudkan. Akhirnya mendengar, Suyi tetap tanpa ekspresi dan tidak menanggapi. Pria muda tampan itu minum segelas anggur, dan berkata melalui transmisi suara, dengar, jika kamu tidak datang kali ini, bagaimana kamu bisa tahu bagaimana orang tua ini memperlakukanmu? Suyi hanya menjawab dengan satu kata, dia telah mengharapkan hal ini terjadi. Tidak mengherankan. Lu Xidao, mari kita bicara tentang hal pertama terlebih dahulu, semua orang pasti sudah tahu bahwa tanah domain dewa, Senzu, sedang mengalami perubahan drastis. Baru-baru ini, banyak orang yang merusak domain dewa telah pergi untuk beruntung. Tidak mengherankan, dalam setengah tahun, habitat Gunung Cisong pasti akan muncul kembali di dunia, dan pada saat itu, tirai pertempuran Dingdao akan dibuka. Pertempuran tersebut menentukan aturan dan tatanan peradaban zaman, dan siapapun yang menang akan menjadi penguasa peradaban zaman. Dan kalian semua tahu bahwa pertempuran untuk menentukan jalan ini sangat istimewa, dan dampaknya tidak hanya akan terbatas pada domain dewa, tetapi juga akan berdampak pada situasi di Sungai Panjang Takdir. Semua orang yang hadir membukakan mata mereka, paling tidak bervariasi. Memang, kali ini, Battle of the Way, sangat spesial, tidak hanya menentukan tatanan peradaban di era saat ini, namun juga aturan dan tatanan masa lalu dan masa depan. Alasannya adalah aturan dan kesepakatan yang dipertahankan semula di masa lalu, sekarang, dan masa depan sudah lama runtuh. Ini juga berarti bahwa siapapun yang dapat menentukan tatanan dunia dapat menjadi penguasa tatanan masa lalu, sekarang, dan masa depan. Dulu, peradaban setiap zaman memiliki chip masing-masing. Tapi kali ini berbeda, pemenang Battle of the Dao akan menjadi satu-satunya penguasa di setiap era. Itu bisa disebut nyata, era penguasa. Pada saat itu, di bawah Sungai Panjang Takdir, semua orang akan berakhir dengan hormati, era penguasa. Jika bukan karena pertempuran menentukan jalan ini begitu istimewa, mereka tidak akan menarik keberadaan yang menakutkan di Sungai Panjang Takdir untuk campur tangan, dan tata letaknya telah dimulai sejak lama. Suyi juga sudah lama mendengar tentang hal-hal ini. Arti penting dari pertempuran yang menentukan Dao ini begitu besar sehingga saya tidak perlu banyak bicara. Apa yang ingin disampaikan oleh rekan Tao Lu? Seseorang berkata dengan suara yang dalam. Tao Lucy tersenyum dan berkata, ini sangat sederhana. Saya ingin bergandengan tangan dengan Anda, dan ketika habitat Gunung Cisong muncul, tempat ini akan ditutup sepenuhnya. Kecuali pasukan di bawah komando kita masing-masing, tidak satu lagi boleh ikut pertempuran untuk mengatur jalan. Tiba-tiba terjadi riak di lapangan. Siapa yang tidak jelas tentang niat Lucy Daois untuk melakukan ini? Saya hanya ingin menempatkan kontrol, Battle of the Path, ada di tangan Anda.
Dengan cara ini, banyak pesaing secara alami dapat tersingkir terlebih dahulu. Pada saat itu, tidak peduli siapa yang suci, bahkan jika dia memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran Dao, dia harus terlebih dahulu lulus ujian dari orang-orang tua ini di sini. Jika tidak, Anda bahkan tidak akan bisa memasuki habitat Gunung Cisong. Pemuda tampan itu tiba-tiba berkata, maafkan saya karena saya tidak bermaksud kasar kepada Anda. Jika Anda melakukan ini, Anda akan menciptakan banyak musuh. Ada banyak kekuatan di domain dewa ini, belum lagi yang lain, hanya kekuatan dan karakter itu dari sungai panjang takdir, bukan hanya orang tua mereka. Lucy Daois tersenyum sedikit, dan berkata, ini adalah tujuan saya mengadakan pertemuan ini. Jika Anda semua setuju untuk melakukan ini, dengan kekuatan kita, mengapa kita harus takut pada musuh lain? Usul, bahkan Yu Qiang dan yang lainnya, yang berada di kubu yang berseberangan dengan Lucy Daozun, juga setuju. Melihat panorama dari semua ini, Su Yi tidak bisa membantu tetapi diam-diam mendesah dengan emosi. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2612. Ini adalah sarana atasan. Peristiwa besar seperti pertempuran Dao, yang dapat memengaruhi seluruh dunia dapat sepenuhnya dimonopoli oleh tokoh-tokoh besar ini dari Sungai Panjang Takdir, dan tidak ada orang lain yang akan diberi kesempatan untuk bersaing. Ini seperti di dunia sekuler, para bangsawan dan bangsawan memonopoli ujian kekaisaran, sehingga anak-anak dari keluarga miskin tidak memiliki cara untuk maju, mereka hanya dapat direduksi menjadi ternak dan kuda dari mereka yang berkuasa selama beberapa generasi. Saat ini, usulan Taois Lucy adalah sama. Singkatnya, aliansi monopoli dibentuk, memotong peluang orang lain untuk berpartisipasi dalam pertempuran Dingdao. Apakah adil? Dunia ini seperti ini, bagaimana kita bisa berbicara tentang keadilan? Su Yi tidak mengatakan apa-apa. Tidak ada niat untuk mengeluh. Dia hanya tahu runtuh. Tapi itu ditakdirkan untuk tidak semuanya. Hanya berbicara tentang dirinya sendiri, dan tidak setuju. Kalau begitu mari kita bicara tentang hal kedua. Taois Lucy berkata, di domain dewa hari ini, ada api yang berkobar di mana-mana, dan orang-orang sekarat. Dia banyak bicara. Su Yi mengabaikannya. Berapa banyak dari orang tua dari Sungai Panjang Takdir ini yang benar-benar memikirkan keselamatan orang-orang di domain dewa? Benar saja, setelah meletakkannya untuk waktu yang lama, Lucy Dao berkata, saya pikir dunia yang bermasalah ini harus segera berakhir. Semua orang tanpa sadar memandang Yu Qiang dan yang lainnya duduk di sisi barat. Untuk mengakhiri kekacauan di dunia, wajar untuk bertanya kepada pendukung Liga Wandao. Yu Qiang mengangguk dan berkata, kami juga memiliki niat ini, tetapi untuk mengakhiri kekacauan dan kekacauan di dunia ini, ada masalah yang ditakdirkan untuk tidak dapat dihindari dan perlu diselesaikan. Masalah apa? Seseorang tidak bisa menahan diri untuk mengatakan. Sui, Giok, Qi yang melirik ke arah penonton dan mengumumkan sebuah nama. Segera, ekspresi semua orang yang hadir berubah, dan mereka mengerti apa yang dimaksud Yu Qiang. Dalam hal ini, rekan Taois Lu pasti yang paling berpengalaman. Yu Qiang memandang Daozun Lucy dengan penuh arti. Di alam para dewa ini, siapa yang tahu bahwa Su Yi dan orang-orang tua dari Liga Changtian Dao adalah musuh yang mematikan, dan mereka tidak cocok. Daozun Lucy mengangguk dan berkata, apa yang dikatakan rekan Tao itu sangat benar. Salah satu tujuan Lu mengundang Anda ke sini kali ini adalah untuk menyelesaikan masalah ini. Setelah jeda, dia berkata sambil tersenyum, sebenarnya, masalah ini mudah diselesaikan. Itu tergantung pada apakah rekan Daois Yu setuju. Yu Qiang mendengus dan berkata, ayo kita dengarkan. Semua orang juga menajamkan telinga mereka. Taois Lucy berkata langsung, biarkan Liga Changtian Dao dan Liga Wandao bergabung untuk menyatakan perang terhadap Su Yi atas nama, melakukan keadilan untuk surga dan menyelamatkan orang-orang biasa di dunia. Tiba-tiba, lapangan bergetar. Banyak orang tersentuh dan hampir tidak bisa mempercayai telinga mereka. Siapa yang tahu bahwa di domain dewa hari ini, Liga Changtian Dao dan Liga Wandao adalah kubu yang berseberangan. Tapi sekarang, Taois Lucy menyarankan agar kedua kubu bergabung untuk menghadapi Su Yi. Ini di luar ekspektasi kebanyakan orang. Pemuda tampan itu tidak bisa menahan diri untuk sesaat tertegun, dan segera berkata, keselamatan rakyat jelata di dunia ini, mengapa terkait dengan pemusnahan Su Yi? Apakah dia, penyebab utama yang menyebabkan bencana dunia? Taois Lucy berkata dengan tenang, tidak penting bagi orang biasa di dunia, dan tidak peduli apakah Su Yi adalah bencana bagi dunia. Itu hanya sebuah nama. Tujuan kami adalah untuk menghancurkan Su Yi dan menghilangkan rahasia ini, bahaya, itu saja. Kata-kata ini diucapkan dengan terus terang, tanpa ditutup-tutupi. 8 kata secara tidak sengaja muncul di benak Su Yi. Jika Anda ingin menambahkan kejahatan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Belum lagi kemarahan, tidak banyak emosi. Satu-satunya hal yang mengejutkan Su Yi adalah, sebagai Lucy Daois, dia akan memilih untuk membiarkan Changtian Daomeng bergabung dengan Wan Daomeng. Apakah ini pandangan Su Yi yang terlalu tinggi? Beberapa orang tidak percaya, itu hanya berurusan dengannya saja, kenapa begitu?
Taois Lucy berkata dengan tenang, bahaya Suyi jauh dari sesederhana yang kita duga. Dia sendiri yang dapat mengendalikan situasi dunia dan mempengaruhi perubahan di dunia. Belum lagi kehidupan sebelumnya, dia dulunya adalah kultivator pedang yang dikenal sebagai orang nomor satu di bawah kursi kaisar di Eternal Sky Territory. Lawan seperti itu tidak bisa ditaksir terlalu tinggi. Tiba-tiba, ada keheningan di lapangan. Suyi, eksistensi yang membuat mereka, orang tua di Sungai Panjang Takdir, harus memperhatikannya. Bukan hanya karena Taoisme Suyi bertentangan dengan langit, tetapi Suyi bertanggung jawab atas reinkarnasi dan api zaman, dan kehidupan sebelumnya memiliki banyak latar belakang. Dengan keberadaan seperti itu, siapa yang berani menganggapnya enteng? Pemuda tampan itu sangat halus di hatinya, memang, tidak peduli seberapa besar dia melebih-lebihkan Suyi, itu tidak pernah terlalu berlebihan. Dia telah lama menyadari hal ini. Namun, ketika dia memikirkan Suyi yang duduk di arena dan mendengarkan orang-orang tua ini berbicara tentang bagaimana menghadapi Suyi, pemuda tampan itu merasa sedikit aneh. Rekan Daois Jade setuju dengan masalah ini. Taois Lucy memandang Yu Qiang. Yu Qiang terdiam. Semua orang menunggu dengan tenang, mengetahui bahwa keputusan Yu Qiang saat ini akan mempengaruhi perubahan drastis dalam situasi dunia. Lagi pula, setelah dua Liga Dao bergabung, siapa yang bisa bersaing di seluruh domain dewa? Setelah beberapa lama, Yu Qiang membuat keputusan, saya setuju untuk membiarkan Liga Wan Dao dan Liga Changtian Dao bekerja sama dalam berurusan dengan Suyi. Tapi itu saja. Petik 2. Daozun Lucy bertepuk tangan dan berkata sambil tersenyum, cukup. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke hadirin, setelah pertemuan hari ini, saya akan membiarkan Die dan pemimpin Liga Wan Dao saling menghubungi. Paling lambat besok, saya akan menyatakan perang terhadap Suyi atas nama dua Liga Dao. Terjadi keributan di arena. Murid dari banyak tokoh penting cerah dan mereka tidak bisa duduk diam. Pemuda tampan itu menatap Suyi tanpa pandang bulu, dengan ekspresi lembut. Dia tidak menyangka bahwa dia akan dapat menyaksikan acara yang begitu hebat dengan matanya sendiri ketika dia datang untuk menghadiri pertemuan Longshan ini. Dan ini sepenuhnya berarti bahwa mulai sekarang, Suyi akan menjadi musuh publik dunia, dan akan dihancurkan oleh dua aliansi. Pemuda tampan itu sangat ingin tahu apa yang dirasakan Suyi saat ini, namun pada akhirnya ia menahan diri. Hanya melihat Suyi masih duduk setenang batu sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia tidak terguncang olehnya. Jika setelah kita menyatakan perang terhadap Suyi, putra ini bersembunyi dan menghindari pertempuran, bagaimana kita harus menghadapinya? Seseorang bertanya, ini bukan tidak mungkin, dengan kemampuan Suyi, tidak sulit untuk bersembunyi dari waktu. Kamu bisa melarikan diri dari biarawan itu, tetapi kamu tidak bisa melarikan diri dari kuil. Yu Qiang berkata dengan santai, bisakah dia melarikan diri? Bisakah Pulau Qixia melarikan diri? Bisakah orang-orang di sekitarnya melarikan diri? Kata-kata lembut itu penuh dengan ancaman. Pada saat ini, pemuda tampan itu dengan tajam memperhatikan bahwa alis Suyi di sampingnya mengernyit tak kentara. Terlihat bahwa perkataan Yu Qiang telah menyentuh garis bawah Suyi. Taois Lucy berkata dengan acuh tak acuh, Suyi tidak pernah takut diancam oleh orang lain. Seperti kita tidak perlu menggunakan ini untuk mengancam Suyi untuk berperang. Kita hanya perlu menyatakan perang terhadapnya dan menjamin bahwa sebagai selama dia bertarung, dia tidak akan melibatkan orang lain yang tidak bersalah. Generasinya baik-baik saja, tetapi dengan keberanian dan karakternya, dia pasti akan berperang. Dengan kata lain, dia sangat percaya diri. Banyak orang mengangguk. Jika Suyi benar-benar peduli dengan keselamatan orang-orang di sekitarnya, bagaimana dia bisa menghindar dan tidak melawan? Harus dikatakan bahwa kata-kata Taois Lucy menebak pikiran Suyi dengan benar. Selama dia bertarung secara terbuka dan jujur, dia tidak takut. Yang paling dia benci adalah cara mengancam orang-orang di sekitarnya. Selanjutnya, seseorang bertanya lagi, Kakak Lu Dao, setelah membunuh Suyi, apa yang harus kita lakukan dengan api reinkarnasi dan era? Seseorang siap untuk bergerak. Singkatnya, itu sangat eksplisit dan langsung, tetapi juga mengungkapkan aspirasi banyak orang hebat. Untuk makhluk abadi yang datang dari Sungai Panjang Takdir, siapa yang tidak memikirkan reinkarnasi dan api zaman? Masing-masing menurut kemampuannya sendiri. Taois Lucy sedikit tersenyum, namun, kita harus menunggu sampai Suyi terbunuh. Benar, ayo bunuh Suyi dulu, lalu bicarakan yang lain. Yu Qiang juga mengangguk setuju, setelah pertemuan hari ini, aku akan membiarkan Tai Sugong, dari Pengadilan Surgawi 5 Kaisar menghubungi Die untuk menyetujui waktu dan tempat pertempuran melawan Suyi. Saat dia mengatakan itu, dia melirik sosok besar dengan sikap netral yang masing-masing duduk di sisi selatan dan utara, dan berkata, apakah Anda ingin berpartisipasi? Tiba-tiba, mereka yang tetap netral ragu-ragu. Jika Anda berpartisipasi di dalamnya, itu berarti Anda harus melawan Suyi bersama. Tetapi jika Anda tidak berpartisipasi, itu berarti Anda akan kehilangan kesempatan untuk memperebutkan api reinkarnasi dan era. Segera, orang membuat keputusan satu demi satu.
Kebanyakan dari mereka memilih untuk berpartisipasi. Hanya sedikit yang menolak. Di antara mereka ada seorang pemuda tampan. Dia menyatakan dengan jelas, bahkan jika aku ingin membunuh Suyi, aku akan melakukannya sendiri. Aku tidak akan membunuh Suyi. Campur dalam air berlumpur ini. Mengenai hal ini, Yu Qi yang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggoda. Kamu, Wang Ziwu, pintar. Saat kami membunuh Suyi, itu sama saja dengan membalaskan dendammu. Pemuda tampan itu hanya menjawab dengan acuh tak acuh, saya harap Anda bisa melakukannya. Sejauh ini, aliansi antara dua aliansi telah terjalin. Ketika insiden ini menyebar ke dunia Gods Domain, itu ditakdirkan untuk menyebabkan keributan besar dan menyebabkan perubahan situasi dunia. Dalam hal ini, Suyi telah menonton dengan mata dingin. Tapi sekarang, dia tiba-tiba berkata, semuanya, apakah kamu sudah selesai? Semua orang tercengang, dan menatap Suyi dengan bingung, apakah orang ini punya pendapat lain? Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, tidak apa-apa untuk mengatakannya. Taois Lucy tersenyum. Suyi meminum anggur di gelas dan berkata, saya pikir Anda bisa melakukannya sekarang. Dengan mengatakan itu, dia berdiri. Penampilannya berubah diam-diam, mengungkapkan wajah aslinya, dan nadanya acuh tak acuh, mari kita lihat apakah kamu bisa membunuhku, atau aku akan membunuh kalian semua. Ada keheningan. Mata semua orang diluruskan, dan mereka semua terpana. Suyi, pria ini benar-benar duduk tepat di bawah mata mereka, dan mendengarkan semua yang mereka bicarakan. Orang-orang besar di sini sudah terbiasa dengan semua jenis variabel, dan mereka tidak bisa tidak merasa sulit dipercaya saat dihadapkan pada pemandangan yang tiba-tiba ini. Pemuda tampan itu tersentak, dan juga lengah, dia tidak pernah menyangka Suyi akan membalik meja begitu saja. Suyi, di belakang Daozun Lucy, nelayan itu tiba-tiba mengangkat matanya dan menatap sosok tinggi yang berdiri di lapangan, dengan ekspresi keheranan yang tak dapat disembunyikan. Untuk sesaat, seluruh rumah hening. Hanya angin gunung yang bersiul, meniup awan dan awan di seluruh langit. Itu juga mengacaukan suasana hati semua orang. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2613. Kembali ke puncak Gunung Naga. Di sisi utara dojo, hanya Suyi yang berdiri sendiri di tempatnya, mengenakan jubah hijau yang berkibar tertiup angin, menambahkan sentuhan pesona lapang pada temperamennya yang sederhana dan bersahaja. Rumah itu penuh dengan tokoh-tokoh besar dari Sungai Panjang Takdir, dan ada ekspresi keheranan yang tidak bisa disembunyikan di alis mereka. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Suyi akan selalu berada di bawah hidung mereka. Dan, yang lebih tidak masuk akal lagi adalah tidak satu pun dari orang-orang tua ini yang mengetahui penyamaran Suyi. Sebaliknya, Suyi langsung mengangkat meja itu sendiri, mengungkapkan identitasnya. Wang Ziwu, beraninya kamu, bajingan tua, berkolusi dengan Suyi dan membawanya ke pertemuan secara rahasia, sungguh memalukan. Tiba-tiba, seorang lelaki tua berjanggut putih dan jubah piton melompat, mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah pemuda tampan itu dengan marah. Orang tua ini pernah dimarahi oleh anak laki-laki tampan dalam perjalanan ke sini, dan bahkan mengancam akan memberitahu anak laki-laki tampan itu untuk tidak pergi setelah pesta di Longshan selesai. Tetapi pada saat ini, dia memimpin dalam menyerang pemuda tampan itu, dan dengan teriakan keras, semua orang di ruangan itu terbangun. Memang, jika bukan karena Wang Ziwu hari ini, bagaimana mungkin Suyi memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pesta ini? Desir, banyak mata memandang pemuda tampan itu dengan raut wajah yang buruk. Siapa yang mengira ada pengkhianat di antara mereka? Pipi pemuda tampan itu berkedut, dia segera bangkit, dan menghela nafas, semua orang salah paham, saya tidak tahu identitas Suyi sebelumnya, dan saya berjanji, saya tidak akan pernah terlibat dalam air berlumpur hari ini. Saat dia mengatakan itu, dia menatap Suyi dengan kesal, lalu mundur dengan tegas, memperlebar jarak antara dia dan Suyi. Suyi sangat memahami suasana hati pemuda tampan itu, dan berkata, ya, kami tidak mengenal satu sama lain. Dia ditipu olehku. Jika kamu marah, kamu bisa datang kepadaku sendiri. Siapa yang kamu bercanda? Kerumunan. Semua orang mengejek, dan tidak ada yang percaya. Wajah pemuda tampan itu menjadi gelap, dia diam-diam menggertakkan giginya, menyesal telah membawa Suyi ke sini. Aku bersumpah, aku benar-benar tidak akan terlibat. Dia mengangkat tangan, juga, jika kamu bisa membunuh Suyi, aku tidak akan memanfaatkan api untuk merebut api reinkarnasi dan era. Kata demi kata, dengan lantang. Berhentilah omong kosong, apa perbedaan antara sumpah dan omong kosong Wang Ziwumu? Pria tua berambut putih berjubah boa itu memarahi, katakan, kamu tidak ingin minta maaf atas kejadian hari ini. Dia berseteru dengan bocah tampan itu, dan jika dia mengambil kesempatan ini, dia tidak akan membiarkan bocah tampan itu lolos begitu saja. Pemuda tampan itu diam-diam mengepalkan tangannya, menatap Suyi dengan lebih banyak kebencian. Saat pria ini membalik meja, apakah dia pernah mempertimbangkan perasaannya sendiri? Tiba-tiba, seorang lelaki tua yang pendek dan kuat berkata dengan pelan, semuanya, tidakkah menurutmu ini hal yang hebat?
Besi memiliki air mata. Seperti Yu Qiang, dia berasal dari pengadilan Tao Nantian. Hal baik, ekspresi semua orang diam-diam berubah, dan ketika mereka melihat Su Yi lagi, mata mereka berubah. Atau menghanguskan seperti api, atau menunjukkan sikap dingin, atau melonjak dengan niat membunuh, atau dengan keserakahan. Seseorang bertepuk tangan dan berkata sambil tersenyum, mungkin, ini berarti langit memiliki mata, dan ada keputusan dalam kegelapan, sehingga aku dapat menangkap dan membunuh Su Yi di atas Longshan kali ini. Suara itu seperti bel, bergema di seluruh dunia. Mungkin, ini juga disebut surga tanpa jalan, dia tidak pergi, dan neraka tanpa jalan, dia melemparkan dirinya sendiri. Seseorang tersenyum dan membuka mulutnya, niat membunuhnya tidak bisa disembunyikan di antara alis dan matanya. Sebelumnya, mereka terkejut karena Su Yi bersembunyi di bawah hidung mereka tanpa menyadarinya. Setelah tenang, saya menyadari bahwa ini mungkin bukan kesempatan bagus untuk berburu dan membunuh Su Yi. Semuanya, jangan remehkan Su Dao ini. Teman-teman, seperti yang saya katakan sebelumnya, kekuatannya tidak dapat diukur dengan level ranahnya, dan metodenya selalu berubah, yang tidak boleh diremehkan. Taois Lucy berbicara dengan ringan. Matanya tenang, menatap Su Yi yang berdiri di sana, dia teringat pertempuran dengan Su Yi di kedalaman makam pedang Tianxiu. Pada saat itu, dia meminjam tubuh Dao Dewa-Dewa Yunhe, dan menggunakan 4 kekuatan asli yang kacau dari Taisu, Taiyin, Taisu, dan Taixu untuk melawan Su Yi dengan ilmu pedang Jiuji. Tapi pada akhirnya, masih kalah dari Su Yi. Pertempuran itu juga yang sangat menyentuh Taois Lucy, dan dia sangat memahami kekuatan Su Yi. Jauh di lubuk hatinya, dia sudah lama menganggap Su Yi sebagai musuh besar, bukan junior yang belum menginjakan kaki di jalan abadi. Oleh karena itu, ketika dia melihat Su Yi lagi pada saat ini, tidak pernah ada jejak penghinaan dalam kata-kata dan sikapnya. Menghormati lawan Anda berarti menghormati diri sendiri. Ini adalah gaya perilaku yang dikejar Lucy Taois sepanjang hidupnya. Apa yang dikatakan rekan Daois Lu benar-benar benar. Di kursi di sisi barat, Yu Qiang berdiri dan berkata, namun, saya punya masalah sekarang. Hanya ada Su Yi sendirian, tetapi ada banyak orang tua seperti kita. Akan lebih baik jika kita bergabung untuk membunuh dia. Beberapa orang mencoba untuk menonton harimau berkelahi dan memancing di perairan yang bermasalah, tetapi mereka tidak dapat membenarkannya. Beberapa kata bergema di lapangan. Implikasinya sangat sederhana, mari kita berurusan dengan Su Yi bersama. Jika seseorang tidak bekerja keras dan hanya ingin membiarkan orang lain melakukannya, apa yang harus saya lakukan? Setelah jeda, Yu Qiang berkata, selain itu, jika kita tidak berada di halaman yang sama, kita akan saling menahan dan menahan satu sama lain saat berburu Su Yi. Sebaliknya, Su Yi dapat memanfaatkannya, dan itu sangat mudah untuk mengubah banyak hal. Poin ini, aku juga harus menjaganya. Dari kerumunan, ekspresinya berubah diam-diam. Kesimpulannya, Yu Qiang mengkhawatirkan 2 hal. Pertama, saya tidak ingin ada yang duduk dan menikmati manfaatnya. Kedua, mereka khawatir ketika membunuh Su Yi, untuk memperjuangkan reinkarnasi dan api era pada Su Yi, akan ada perselisihan internal antara kedua kubu, yang akan memberi kesempatan pada Su Yi. Lagi pula, ketika Kijang dan Kerang bersaing, nelayanlah yang diuntungkan. Orang-orang tua ini, benar-benar memperlakukan Su Yi sebagai ikan talenan. Pemuda tampan itu memiliki pandangan yang aneh di matanya, saya belum melakukan apa-apa, jadi saya mulai mencari cara untuk mendapatkan beberapa keuntungan. Su Yi juga melihat panorama semua ini, awalnya dia berencana untuk mengambil tindakan langsung, tapi sekarang dia tidak terburu-buru. Kekhawatiran rekan Daois Jade mudah diselesaikan. Taois Lucy berkata dengan tenang, dengan kredit Anda dan saya sebagai jaminan, tidak peduli siapa Anda tidak boleh mundur, apalagi melarikan diri tanpa izin. Melarikan diri, beberapa petinggi tidak terlalu peduli. Dalam situasi yang pasti menang, tidak ada perbedaan antara Su Yi dan makanan Cina di atas piring siapa yang akan menyerah secara sukarela jika mereka tidak makan. Taois Lucy berkata, selama tidak ada yang pergi, setelah mengalahkan Su Yi, kita secara alami akan dapat membedakan apakah ada orang yang menikmati keuntungan, dan apakah ada orang yang merugikan orang lain dan menguntungkan diri mereka sendiri di pertarungan. Saat itu, akan dilikuidasi satu persatu. Hati setiap orang bergetar, dan mereka segera mengerti bahwa apa yang disebut Lucy Daozun, jangan lari, berarti sesuatu yang lain. Ini untuk mencegah seseorang melarikan diri setelah mengambil kesempatan. Selama tidak ada yang mengungsi tanpa izin, masalah ini secara alami akan dihilangkan. Selain itu, jika ada yang tidak bekerja keras dan memiliki motif tersembunyi, saat pertempuran usai, mereka juga bisa dilikuidasi satu persatu. Dengan cara ini, siapa yang berani tidak melakukan apa-apa? Siapa yang mau? Saat membunuh Su Yi, perselisihan internal pecah untuk kesempatan itu. Kata-kata rekan Taois Lu sangat baik. Yu Qiang bertepuk tangan dengan gembira dan berkata, namun, saya punya saran lain. Dia melirik semua orang yang hadir, dalam pertempuran hari ini, siapapun yang tidak bekerja keras, atau melarikan diri, harus dihukum berat di masa depan.
Dia akan dihukum di depan umum untuk kejahatan paling keji, dan dia akan hancur dan menanggung akibatnya. Kata-katanya penuh dengan niat membunuh dan bergema. Tiba-tiba, wajah beberapa orang sedikit berubah. Siapa yang tidak mengerti bahwa Yu Qiang mengatakan bahwa bahkan jika dia bisa melarikan diri, dia pasti akan diselesaikan oleh Qi Hou. Memang benar bahwa orang-orang tua dari Sungai Panjang Takdir ini adalah tubuh kehendak atau tubuh jiwa, dan tidak satupun dari mereka berada di alam para dewa. Anda dapat melarikan diri dari biksu itu, tetapi Anda tidak dapat melarikan diri dari kuil. Siapapun yang melanggar aturan akan dilikuidasi dewa aslinya di masa depan. Bisa, Taois Lucy mengangguk. Dia tahu bahwa kata-kata Yu Qiang ditujukan ke kemahnya, dan dia khawatir mereka akan mundur setelah mengambil kesempatan itu. Namun, mengapa Lucy tidak mengkhawatirkan Yu Qiang dan yang lainnya melakukan ini? Jadi dia setuju tanpa ragu-ragu. Melihat hal tersebut, hati semua orang yang hadir merasa tenteram, dan mereka tidak lagi ragu saat bertarung melawan musuh. Hal yang paling tabu adalah ditusuk oleh rekan satu tim di sekitar mereka. Sekarang, itu seharusnya tidak terjadi. Tiba-tiba, Su Yi, yang menonton dengan dingin, mengingatkan. Tapi aku khawatir beberapa dari kalian akan melarikan diri, kenapa kalian tidak bersumpah demi nasib kalian sendiri? Semua orang terkejut, semuanya tertegun. Apa maksud orang ini? Untuk mengejek bahwa mereka tampaknya berselisih satu sama lain, dan saling curiga. Pemuda tampan itu berkata, saya pikir, apakah Su Yi ini mengolok-olok Anda atau menyindir Anda? Lamarannya memang sangat bagus. Akan lebih baik lagi jika Anda bisa bersumpah, untuk memastikan tidak ada yang berani main-main. Petik 2. Taois Lucy mengerutkan kening, mengapa kamu perlu bersumpah? Aku, Lucy, tinggalkan kata-kataku di sini, dan siapapun yang melanggar apa yang telah disepakati sebelumnya akan menjadi musuhku, Lucy, dan akan dihukum berat. Yu Qiang juga berkata dengan dingin, sikapku sama. Ya, Su Yi melihat ke sekeliling penonton, hari ini, di sini, baik aku mati atau kamu mati, aku tidak akan pernah melarikan diri. Aku hanya berharap kamu yang disebut jagoan itu sama, jangan kecewakan aku. Sebuah kata bergema di antara gunung dan sungai. Dari awal hingga akhir, nelayan itu berdiri di sana mengawasi Su Yi dari kejauhan, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hingga saat ini, nelayan itu hanya bisa menghela nafas secara diam-diam. Sebagai lawan lama di masa lalu, dibandingkan dengan Su Yi, dia sama sekali tidak cukup sekarang. Hari ini, dia berdiri seperti antek, tidak ada yang memperhatikannya. Su Yi hari ini adalah fokus perhatian semua orang, musuh yang dilawan oleh alam abadi. Membandingkan keduanya, penghakiman dinilai. Iron Yulei, datang dan mainkan piano, dan kirimkan pemakaman Su Yi. Tiba-tiba, Yu Qiang berteriak keras. Bagus. Tai Yulei berjalan ke sisi tebing dan duduk, memegang gukin di lututnya. Semua orang tidak terkejut. Jalan air mata besi terkait dengan melodi, dan itu adalah setan Qin Kacau, yang terkenal di Sungai Panjang Takdir. Bagus. Su Yi menunjuk air mata besi, jika kamu bisa bermain sampai akhir, aku berjanji akan menjadi yang terakhir untuk membunuhmu. Semua orang terkejut dan tidak bisa menahan tawa. Su Yi ini benar-benar sombong seperti di legenda. Pemuda tampan itu memiliki mata yang halus, apakah ini sombong? Orang-orang hanya ingin selesai mendengarkan lagu pemakaman dengan sangat tulus. Zeng, Tai Yulei menggerakkan ujung jarinya, senarnya tiba-tiba bergetar, dan celah menembus emas. Suara piano yang seperti batu bergema di puncak Gunung Longshan. Pada saat ini, niat membunuh tiba-tiba muncul, dan dunia menjadi redup. Niat membunuh yang telah lama ditekan di hati setiap orang yang hadir juga sepenuhnya tersulut oleh suara piano itu. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2614. Sepotong awan tiba-tiba hancur, berubah menjadi untaian serpihan yang tak terhitung jumlahnya yang terbang ke segala arah, dan menghilang dalam sekejap. Banyak retakan seperti sarang laba-laba muncul di kehampaan, dan mereka runtuh dalam sekejap seperti bang yang meledak. Di tanah, tumbuh-tumbuhan dan bebatuan yang tak ada habisnya semuanya runtuh dan berubah menjadi debu. Tanah telah dibajak dari jurang dan retakan yang tak terhitung jumlahnya. Di langit dan di tanah, ada pemandangan layu dan runtuh di mana-mana. Semuanya terjadi secara diam-diam. Terjadi dalam sekejap, disebabkan oleh suara piano itu. Hanya Gunung Huilong yang berdiri di antara dunia yang bobrok dan hancur, tak bergerak. Zeng, suara sitar seperti pedang yang memotong jiwa, menghasilkan kekuatan yang sangat sombong, yang dapat langsung membunuh jiwa abadi setengah langkah manapun. Itu dapat menciptakan kembali keabadian semu. Namun, ketika gumpalan suara sitar ini muncul di jiwa Su Yi, itu tidak berbeda dengan gumpalan angin musim semi yang mengambang di lautan tak berujung, dan itu tidak dapat menyebabkan satu riak pun. Aku akan mencoba kemampuan anjing ini dulu. Pada saat suara sitar bergema, seorang lelaki tua jangkung dan perkasa bergerak ke langit dan menebas kepala Su Yi dengan telapak tangannya. Telapak tangan dan jarinya seperti pisau, lurus seolah bisa menembus langit.
Mendominasi tanpa batas. Suyi berdiri di tempat, dan ketika jubah lengannya berkibar, dia menekannya dengan ringan dengan telapak tangannya. Ledakan. Sosok lelaki tua jangkung itu tiba-tiba jatuh ke tanah seperti bola karet. Retakan yang mengejutkan muncul di sosoknya. Dengan satu telapak tangan, tubuh kehendak sosok alam abadi hancur. Di tengah asap dan debu, warna kulit semua orang yang hadir tiba-tiba berubah, dan mereka semua menatap Suyi dengan tatapan muram. Semua orang tahu detail Suyi, jadi tidak ada yang berani meremehkan Suyi. Tapi pukulan ini masih mengejutkan semua orang, menyadari satu hal. Suyi hari ini lebih berbahaya dari yang mereka duga. Ini, mata nelayan itu tegak. Eksistensi yang menakutkan dari sungai panjang takdir, kemauan siapa yang ditampar ke tanah seperti ini. Ini sangat mengejutkan. Paling-paling, itu sebanding dengan keinginan tubuh Huang Yun. Jika kamu berani menjadi yang pertama berdiri, bukankah itu mendekati kematian? Di kejauhan, pemuda tampan itu tidak heran. Ayo pergi bersama. Suyi membuka mulutnya, melangkah ke tengah dojo, dan menghadapi musuh dari segala arah sendirian, dan berkata dengan nada datar, jika kamu bertarung sendirian, kamu akan terlalu menggertak. Saat dia berbicara, dia menginjaknya. Tubuh lelaki tua jangkung yang telah ditekan ke tanah sebelumnya memiliki retakan yang tak terhitung jumlahnya langsung hancur. Seperti gelembung yang pecah, berubah menjadi langit yang penuh cahaya dan hujan. Dengan satu tendangan, kekuatan kehendak dari alam abadi diinjak-injak sampai mati. Banyak yang marah. Taois Lucy tidak menggerakkan ekspresinya, tapi ada ekspresi bermartabat di antara kedua alisnya. Jubah Yuqiang menggembung, dan auranya terus meningkat. Orang-orang tua yang hadir ini telah melalui pertempuran berdarah yang tak terhitung jumlahnya dalam hidup mereka, dan hanya pukulan Suyi yang membuat mereka sepenuhnya menyadari keseriusan situasi. Lanjutkan bermain piano. Suyi bertindak seolah-olah tidak ada orang di sekitar, dan memandang lelaki tua kecil yang duduk di tebing memainkan piano. Jika kamu berani berhenti, aku akan membunuhmu dan menggantikannya dengan bermain piano. Saat dia berbicara, dia menunjuk ke nelayan. Wajah lelaki tua kecil itu menjadi gelap, dan matanya dipenuhi amarah. Dia memang sangat terkejut hingga tangannya yang memainkan piano berhenti. Tapi dia tidak pernah menyangka Suyi akan mengancamnya karena ini. Perasaan ini seperti Suyi memerintahkan para pelayan yang memainkan musik piano sesuka hati saat dia minum dan bersenang-senang. Jika dia tidak puas, ada bahaya pemenggalan kepala dan kematian. Nelayan itu membeku, merasakan penghinaan dan kemarahan di hatinya. Malu dan marah. Dia merasakan hal yang sama seperti lelaki tua kecil itu. Akhirnya, aku melihat beberapa ketajaman dari orang ini. Rasanya masih familiar, perasaan familiar. Ada kesurupan di mata bocah tampan itu. Suyi saat ini agak mirip dengan tampilan familiar di ingatannya, yang sebenarnya membuatnya merasa nyaman. Karena Suyi yang tidak tajam membuatnya merasa lebih berbahaya dan tidak dapat diprediksi. Semuanya, ayo pergi bersama, jangan biarkan rekan Daois meremehkan kita orang tua. Ketika Lucy membuka mulutnya, ada niat pedang yang menakutkan mengaum di tubuhnya. Bagus. Mengangkat jubah lengan Yuqiang, tombak perang perak muncul, dan kekuatannya menembus langit. Hampir pada saat yang sama, masing-masing tokoh besar yang hadir memiliki kekuatan mengerikan yang membubung ke langit, dan semuanya mengorbankan hartanya masing-masing. Ledakan, langit dan bumi bergetar hebat, dan ruang di 10 arah kacau balau. Shen Hui dan Dao Guang yang mempesona saling melengkapi, luar biasa dan cemerlang. Pada saat ini, 90.000 li langit dan bumi dengan Gunung Huilong sebagai pusatnya mulai berguncang, menunjukkan pemandangan yang menakutkan seperti bencana kiamat. Zeng, piano terdengar lagi, seperti kuda emas dan besi. Pertempuran besar benar-benar diledakkan. Sebanyak lebih dari 30 makhluk alam abadi bergabung, bahkan jika mereka semua adalah kemauan keras, tetapi dengan tingkat kekuatan itu, mereka dapat menyapu langit dan langit alam dewa, tak terkalahkan. Tapi saat ini, tembakan besar ini bekerja sama dan membunuh Suyi sendirian. Bukan jarak dekat. Kam yang dipimpin oleh Taois Lucy dan Kam yang dipimpin oleh Yuqi yang tampak membentuk dua formasi pertempuran, berkoordinasi untuk melakukan pengepungan bersama. Pengepungan seperti itu membuat pemuda tampan di kejauhan terkesiap. Tidak perlu memikirkannya sama sekali, jika dia terjebak, dia juga akan mati. Peluang apapun. Pada saat yang sama, Suyi juga bergerak. Pedang dekat muncul di telapak tangan, dan pedang itu berdentang, seperti angin yang menjerit 9 hari. Aura di sekujur tubuhnya sesederhana sebelumnya, tanpa fluktuasi Taoisme, tapi dia bisa mengikutinya selangkah demi selangkah. Ledakan, Longshan gemetar di bawah kakinya. Kemudian dunia berguncang. Kekuatan pedang yang tak terlukiskan menyebar di lapangan, naik seperti dinding tak terlihat, memblokir serangan yang datang dari segala arah. Dan Suyi menusuk udara dengan pedang begitu dekat. Tampaknya sederhana dan lambat, tapi puluhan kaki jauhnya, tenggorokan seorang pria besar tertusuk, dan sebuah lubang muncul. Matanya tiba-tiba melebar, dan penggaris giok yang terangkat di tangannya berhenti di sana. Segera, sosoknya meledak berkeping-keping. Penguasa batu giok jatuh. Pada saat yang sama,
Sui mengambil langkah maju untuk menyebarkan kekuatan pedang, dan itu juga runtuh dan hancur. Terobosan oleh sekelompok musuh. Namun pada akhirnya, dia agak terlalu lambat dan gagal menyelamatkan nyawa orang besar itu. Semuanya terjadi terlalu cepat. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa di bawah pengepungan, Sui bisa membunuh satu orang dengan serangan pertama. Dan Sui, seperti membunuh lalat yang tidak mencolok, mengambil langkah pendek untuk membunuh dengan pedang di tangannya. Ledakan. Kekuatan pedang meletus seperti air pasang. Pengepungan kelompok musuh, tidak peduli harta rahasia apapun atau teknik rahasia apapun, ditentang oleh kekuatan pedang yang perkasa. Dan saat Sui mengayunkan pedangnya untuk membunuh, hanya dalam beberapa kedipan, lawan lain telah dipenggal. Itu adalah wanita kurus dan cantik yang memindahkan harta gulungan, tetapi Sui membelah gulungan itu dengan pedang, membelah seluruh tubuhnya menjadi dua. Menghancurkan. Semua ini merangsang orang-orang besar itu untuk ketakutan dan marah. Sebelumnya, mereka menganggap Sui sebagai makanan di piring, dan mereka khawatir Sui akan melakukannya. Perselisihan internal terjadi saat mengambil makanan, dan mereka khawatir seseorang tidak akan bekerja keras untuk mengambil keuntungan. Tapi sekarang, mereka baru menyadari bahwa mereka ceroboh. Ini bukan makanan di piring, ini jelas tulang yang keras, jika salah, bisa mematahkan gigi dan membunuh orang. Membunuh. Seseorang berteriak, dan menembak mati-matian. Lucy, Yu Qiang dan yang lainnya juga menggunakan seluruh kekuatan mereka tanpa ragu untuk menggunakan cara menekan bagian bawah kotak. Ledakan. Gunung Huilong yang megah dan curam runtuh dan menghilang seperti debu. Langit berjatuhan. Bumi retak. Kekosongan benar-benar kacau. Kedua belah pihak dalam pertempuran tersebut bertempur selama 9 hari, dan melakukan pertempuran sengit. Di kehampaan di kejauhan, seorang lelaki tua pendek menyilangkan kakinya dan memainkan piano. Suara piano itu kuat dan cepat, dan aura pembunuh menggerakkan 9 langit dan 10 bumi. Karakter nelayan alam abadi itu telah mundur ke kejauhan, gemetar secara fisik dan mental, dan merasa kedinginan di sekujur tubuh. Pertempuran ini terlalu menakutkan, sepertinya menjungkir-balikkan langit dan menenggelamkan bumi. Melihat mereka dari jauh saja membuat mereka merasa ngeri dan ngeri dengan makhluk yang dulu dikenal sebagai yang terkuat di God's Domain. Dalam pertempuran ini, Sui selalu sangat tenang dan acuh tak acuh. Matanya kuno dan tenang, dan tidak ada kekuatan menghina pada tubuh. Sama seperti orang biasa, dikepung oleh para dewa dari 9 langit. Begitu mencolok, tanpa ujung. Bisa, ketika dia bergerak, setiap kali dia menebas dengan pedangnya, dia bisa mengguncang kelompok musuh, menghancurkan langit, dan menerobos pengepungan yang sangat berbahaya lagi dan lagi. Dari jalan menuju kesederhanaan, Epi tidak memiliki bagian depan. Pada saat ini, Sui tampak biasa saja, tetapi dia memberi orang momentum yang tak tergoyahkan. Dan ilmu pedangnya tidak terkalahkan. Ledakan. Harta karun rahasia dari beberapa tokoh besar terkoyak, dan tubuh mereka berubah menjadi abu seperti rumput yang terbakar. Ledakan. Saat orang besar mengelak, orang yang jatuh ke angkasa akan retak. Dalam semburan energi pedang, tubuhnya hancur berkeping-keping, dan dia mati dengan teriakan. Tidak, seseorang berteriak ngeri, dan tubuh mereka dihancurkan oleh pedang, seperti semangka dihancurkan oleh palu godam, dan cahaya serta hujan memercik. Adegan kematian terus-menerus dipentaskan di bawah langit. Hanya dalam sekejap, 9 orang meninggal secara tragis. Darah memercik, jeritan mengguncang langit. Di langit dan bumi yang kacau dan berdarah, suara sitar bergema, tetapi suara sitar itu jelas sedikit rusak. Terlihat hati pemain piano itu tidak tenang. Taois Lucy mengerutkan kening dan wajahnya muram. Dibandingkan dengan saat dia bertarung di makam pedang Tianxiu saat itu, Sui jauh lebih kuat sekarang. Ini seperti orang yang benar-benar berubah. Perlu dicatat bahwa tokoh-tokoh besar terlemah yang hadir dapat mengancam kehidupan setengah langkah keabadian. Yang terkuat dapat menekan sebagian besar keberadaan Pseudo Eternal. Tapi di depan Sui, dia tidak terlihat cukup baik. Bagaimana mungkin Lucy tidak terkejut dengan ini? Membunuh. Pipi Yuchi yang pucat, dan dia memimpin orang untuk menyerang seperti orang gila. Seperti Lucy, mereka tidak menyangka Sui begitu kuat. Ledakan. Sui menebaskan pedangnya ke udara, menerobos pengepungan semua orang lagi. Menunjuk ke ujung pedang, sosok lawan lain hancur dan mati sebagai tanggapan. Terlalu tajam, juga terlalu mendominasi. Sayangnya, Sui tidak memiliki fluktuasi kekuatan di tubuhnya. Dari kejauhan, terlihat seperti pendekar pedang biasa yang menghunus pedangnya untuk membunuh sekelompok 9 guru surgawi. Gambarannya tidak masuk akal, sangat aneh, tetapi juga sangat mengejutkan. Dari kejauhan, pemuda tampan itu menyaksikan semua ini, matanya tegak, wajahnya berfluktuasi, dan hanya ada satu pikiran di benaknya. Sui menggunakan 60% kekuatannya untuk menghadapi keinginan tubuh Huang Yanleng. Apa sekarang? 80%? Atau, itu, 10%? Ini bukan orang yang dikepung, ini jelas orang yang menindas semua orang. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2615.
Pertarungan antara Suyi dan Huang Lengyan membuat pemuda tampan itu sangat menyadari teror Suyi. Namun, seberapa kuat Suyi, bahkan pemuda tampan itu pun tidak yakin. Pada saat ini, dia akhirnya melihatnya. Dia hampir tidak bisa menahan tawa ketika melihat orang-orang tua itu berdetak satu demi satu sampai mereka berteriak seperti babi yang dibunuh. Siapa di antara orang tua ini yang bukan orang yang menyebut angin dan hujan di sungai takdir? Meskipun demikian, pada saat ini, tubuh mereka adalah kehendak atau jiwa tubuh. Tapi di bawah kerjasama, mereka masih dibunuh satu demi satu oleh Suyi. Adegan ini sungguh terlalu seru dan mengejutkan. Namun, secara relatif, bocah tampan itu cukup tenang. Ketika dia kembali ke Longshan, dia pernah berbicara dengan Suyi bahwa karena dia memilih asal-usul domain dewa yang kacau, bahkan jika beberapa orang tua jauh lebih tinggi dari Huang Yanleng, di domain dewa, kekuatan kehendak Huang Yanleng dapat menekan kepala itu, untuk orang tua. Ini karena pada level yang sama, latar belakang Huang Yanleng lebih kuat dan lebih menakutkan. Tetapi Anda harus tahu bahwa ketika Suyi mengalahkan Huang Yanleng, dia hanya menggunakan 60% dari kekuatannya. Dengan perbandingan seperti itu, wajar untuk mengetahui betapa menakutkannya Suyi. Oleh karena itu, ketika melihat orang-orang tua itu dipenggal oleh Suyi satu demi satu, meskipun pemuda tampan itu terkejut, dia tidak dapat berbicara tentang kehilangan ketenangannya. Dia hanya tidak yakin apakah Suyi telah menggunakan kekuatan penuhnya saat ini. Selain itu, pemuda tampan itu lebih tahu bahwa di antara orang-orang tua yang hadir, Lucy dan Yu Qiang adalah yang paling berbahaya. Bahkan jika Suyi berada di atas angin sekarang, sulit untuk mengetahui hasilnya sebelum pertempuran berakhir. Tidak peduli apa, ketika saya memiliki gambaran lengkap tentang siapa pertempuran ini, saya akan menyebarkan rekaman yang memprovokasi saya di masa depan. Pemuda tampan itu diam-diam berkata. Di tangannya, dia memegang jimat emas, yang telah bersinar sejak awal pertempuran, mengukir semua adegan pertempuran. Ledakan. Di medan perang, pertempuran menjadi semakin intens. Saat lawannya jatuh satu demi satu, Suyi menjadi semakin tenang, dengan pesona tenang dan damai di setiap gerakannya. Tidak ada manifestasi daya, setiap pedang sangat sederhana, tapi setiap kali pedang terpotong, itu merusak, dan musuh terluka parah atau mati. Tembakan besar itu telah menimbulkan ketakutan, dan ekspresi mereka telah berubah berkali-kali. Banyak orang yang mempunyai ide untuk berhenti. Tetapi berpikir bahwa sebelum pertempuran, Lucy dan Yu Qiang telah mengucapkan kata-kata kasar, dan siapapun yang berani melarikan diri bahkan akan dihukum di masa depan, sehingga pikiran untuk melarikan diri segera dipadamkan. Itu tidak lebih dari kekuatan kemauan, jadi bagaimana jika dihancurkan? Tetapi jika Qiu Hou menyelesaikan skor, konsekuensinya akan serius. Aku berkelahi denganmu. Tiba-tiba, seorang pria berjubah putih sambil menangis. Sosoknya terbakar seperti matahari yang jatuh, dan berjalan menuju Suyi. Pria besar ini sebenarnya memiliki kekuatan keinginan yang menghancurkan dirinya sendiri, dan ingin mati bersama Suyi. Kekuatan semacam itu secara alami menakutkan dan tidak terbatas. Banyak orang di medan perang segera mundur. Apalagi Lucy dan Yu Qiang tidak terkecuali. Pada saat ini, Suyi tidak mundur, tetapi malah menyerang ke depan. Dentang, pedang dalam hitungan detik tiba-tiba meledak. Di ujung pedang, ada kekuatan yang berdebar-debar. Suyi Ren berjalan dengan pedang, melintas di langit, dan sosok pria berpegangan putih terjalin dan terpisah di udara. Suyi berdiri di dalam, ki udara menjadi tenang, hanya pedang di tangan yang berdengung dan bergetar, dan pedang itu bernyanyi dengan ringan. Pria diselimuti putih yang membakar dirinya akan mengeluarkan raungan yang tidak diinginkan, sosoknya terkoyak, dan menghilang di tempatnya. Kekosongan itu dibanjiri api di seluruh langit. Wajah semua orang jelek dan mereka tidak bisa mempercayainya. Bisakah bakar diri dilakukan dengan putus asa? Hal ini memberikan pukulan berat bagi orang-orang hebat itu, dan semangat juang mereka terguncang. Dan akhirnya mengerti mengapa Suyi berani mengangkat meja, karena dia memiliki kekuatan ini. Pada saat ini, ekspresi Lucy dan Yu Qiang menjadi sangat terbuka. Kedua kubu mereka memiliki lebih dari setengah korban mereka. Di sisi lain, Suyi tidak terluka. Diam-diam, ujung jari lelaki tua kecil yang memainkan piano sedikit bergetar, dan suara piano yang dimainkan berisik dan terputus-putus. Dia terkenal di Sungai Takdir karena melodinya. Tapi hari ini, cara ritme yang menjadikannya terkenal telah gagal. Itu tidak pernah mengejutkan Suyi sama sekali. Melihat keagungan Suyi yang tak bertanding yang membunuh semua arah, dan melihat teman-teman itu berdarah satu demi satu, bagaimana lelaki tua kecil itu bisa tenang. Hatiku sudah tertembak. Piano adalah suara hati. Ketika hati terganggu, bagaimana suara piano tidak terganggu? Pemuda tampan itu mengerutkan kening. Perang telah mencapai tingkat seperti itu, siapapun dapat melihat bahwa jika penurunan ini tidak diubah, orang-orang tua itu akan terbunuh satu demi satu, dan tidak ada dari mereka yang akan selamat. Apa yang membuat pemuda tampan itu aneh adalah bahwa baik Lucy maupun Yu Qiang tidak memiliki kartu truf yang layak sampai sekarang. Segera setelah saya memikirkan hal ini, terdengar teriakan keras di lapangan.
Korbankan spanduk pemotong hati 5 agregat. Bunuh dia. Yu Qiang berkata dengan suara berat, ledakan. Saat suara itu bergema, sebuah spanduk muncul di tangan dan 4 sosok besar di sekelilingnya. Ada 5 warna merah, biru, kuning, hitam, dan putih. Bendera itu tampak menyala, bergelora dengan kobaran api yang luar biasa dan seperti mimpi. Sepotong langit dan bumi itu kemudian diwarnai warna-warni oleh nyala api yang luar biasa dan mempesona. Benar saja, itu ada di sini. Pemuda tampan itu diam-diam berkata. Dia tahu bahwa Yu Qiang tidak bisa duduk diam dan menunggu kematian. Memang benar bahwa kekuatan kehendak dihancurkan dan tidak dapat benar-benar mempengaruhi dewa. Tetapi keinginan ingin turun dari sungai panjang takdir ke alam dewa, tetapi dewa harus membayarnya. Sederhananya, jika keinginan Yu Qiang dihancurkan, bahkan jika dia dapat mengirim keinginan lain, dewanya pasti akan membayar harganya. Ini adalah kasus Yu Qiang, dan hal yang sama terjadi pada tokoh-tokoh besar yang datang dari sungai panjang takdir saat ini, ledakan. Dunia yang bergolak dan kacau tiba-tiba ditekan oleh 5 jenis api ilahi, seolah-olah dipenjara, dan jatuh ke dalam keheningan yang aneh. Dengan sirkulasi dari 5 jenis kecemerlangan ilahi, bahkan sosok, waktu dan ruang Su Yi nampaknya benar-benar tertutup. Dan seluruh tubuhnya dengan kuat ditekan di sana, tidak bisa bergerak lagi. Sekilas, ini terlihat seperti patung humanoid yang membeku. Ini adalah efek ajaib dari spanduk pemotongan hati 5 agregat. Terdiri dari 5 harta karun yang mengandung bahan sihir abadi, kekuatan tidak dapat diprediksi, dan dilepaskan dalam memenggal kepala jiwa lawan, kuat dan tidak terbatas. Ini juga satu set kartu truf yang dibawa oleh Yu Qiang dari sungai panjang takdir. Melihat Su Yi tertekan, semua orang menghela napas lega pada saat yang sama, seolah-olah mereka telah mengangkat batu besar yang menindas hati mereka. Su Yi benar-benar menakutkan. Ada terlalu banyak tekanan pada mereka sebelumnya. Pergi. Pada saat ini, Lucy tidak ragu lagi, dia membuka jubah lengannya, dan menawarkan pedang terbang yang cerah. Fei Jianyao gemerlap dan cerah, seterang es dan salju, bersinar dingin selama 9 hari, dengan ujung yang tajam sehingga penindik tidak dapat membukanya. Bulan tidak memiliki kehidupan. Pemuda tampan itu terkejut. Ini adalah pedang terbang yang ganas dan tak tertandingi, seorang prajurit ganas yang terkenal di jalan abadi. Masuk akal bahwa tidak mungkin memiliki kesempatan untuk muncul di domain dewa, karena begitu harta seperti itu muncul, mereka akan diserang balik dan ditekan oleh asal-usul kekacauan. Tapi sekarang, pedang ini telah muncul. Tidak membiarkan pemuda tampan itu berpikir terlalu banyak, pedang terbang itu menyapu langit, dan cahaya dingin memenuhi alam semesta, membawa ujung tajam yang tak tertandingi, dan membungkus Su Yi yang tidak bergerak. Banyak orang menunjukkan antisipasi. Selama Su Yi dihilangkan, tidak peduli berapa banyak tekad yang dihancurkan sebelumnya. Dan mereka, akan mendapat kesempatan untuk mengukir kekayaan Su Yi. Sudah waktunya orang ini menggunakan sarung busuk itu, pikir pemuda tampan itu dalam hati. Dia memiliki ingatan yang dalam tentang sarung busuk di tangan Su Yi, dan dia juga takut. Menurutnya, pada saat kritis hidup dan mati ini, Su Yi pasti akan menggunakan senjata ini untuk menyelamatkan keadaan. Tapi, semua ini tidak terjadi. Di bawah memunculkannya pemuda tampan itu, Su Yi, yang tak bergerak, tiba-tiba mengangkat tangan. Ledakan, gempa bumi, kekosongan yang ditutupi oleh kecemerlangan Divine 5 warna tiba-tiba hancur. Dikendalikan oleh Yu Qiang dan 4 tokoh besar lainnya. Panji 5 agregat pemotong hati, semuanya bergetar, dan ratapan menggemparkan langit. Yu Qiang dan yang lainnya yang mengendalikan kelima panji semuanya mengalami serangan balik, sosok mereka terhuyung-huyung, ekspresi mereka berubah drastis, dan panji-panji itu hampir lepas dari tangan mereka. Yang lebih sulit dipercaya adalah saat pedang terbang yang terang dan mempesona itu dibungkus, mantian Jian Qi udara terus hancur dan menghilang. Pada saat pedang terbang mencapai Su Yi, kekuatan pedang terbang menjadi sangat lemah. Su Yi menjepit pedang terbang dengan jari telunjuk dan jari manisnya dengan ringan. Berdengung, Fei Jian gemetar hebat, menangis seperti menangis. Tapi dia tidak bisa bergerak lagi. Wajah Lucy di firasat tiba-tiba berubah, dan wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Dia jelas merasa bahwa Fei Jian telah mengalami masalah mutlak dan memutuskan hubungan dengannya. Tidak menunggu reaksinya, di ujung jari Su Yi, pedang terbang tajam itu memecahkan sedikit demi sedikit, seperti es batu yang meledak menjadi pecahan es, dan cahaya dingin terbang seperti es yang hancur. Lucy gemetar di sekujur tubuhnya, dan sosoknya tiba-tiba menjadi kabur. Tidak diragukan lagi, hancurnya pedang terbang ini menyebabkan serangan balik yang serius padanya. Ternyata itu adalah Xianyu Wusheng palsu. Pada saat ini, pemuda tampan itu akhirnya mengerti bahwa pedang terbang itu bukanlah Xianyu Wusheng yang asli, paling-paling hanya memiliki lingkaran dari pesona pedang itu, yang asli. Sudah terlambat untuk menyatakan, tapi cepatlah. Dari Su Yi mengangkat tangannya untuk mematahkan spanduk 5 agregat pemotong hati, hingga menghancurkan pedang terbang dengan ujung gate jarinya hampir selesai dalam satu tarikan nafas. Sebuah permainan pengetahuan rusak begitu mudah.
Penonton merasa ngeri dan terkejut, tidak bisa berkata-kata dan tidak dapat berbicara. Jika ada Eternal palsu di sini, saya khawatir dia sudah dibunuh. Tapi Sui mengutarakan dunia dengan lambaian tangan. Hal yang paling menakutkan adalah dia tidak pernah menggunakan pedang di tangannya, dan tidak mungkin orang melihat metode dan kekuatan rahasia seperti apa yang dia gunakan untuk mencapai langkah ini. Tiba-tiba, hati semua orang tenggelam ke dasar lembah. Itu tidak berfungsi bahkan jika Anda menggunakan kartu truf, jadi bagaimana Anda bisa bertarung? Kalian setuju sebelumnya, jangan lari. Pada saat ini, Sui tiba-tiba mengingatkan. Belum lagi bahwa kamu hanyalah kemauan keras. Jika kamu mati, kamu akan mati. Jika kamu melarikan diri dalam kekalahan dan menyerahkannya kembali ke sungai takdir, betapa tingginya itu. Wajah Lucy, Yu Qiang dan yang lainnya menjadi semakin jelek, dan mata mereka penuh amarah. Pemuda tampan itu memandangi wajah orang-orang tua itu seolah-olah mereka telah memakan lalat mati satu persatu, dan ingin menamparkan pahanya dan tertawa 3 kali. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2616. Saat suara Sui bergema, gerakannya tidak berhenti sama sekali, dan dia mengayunkan pedangnya untuk membunuh. Setelah beberapa kedipan, dia memenggal 2 orang lagi. Semuanya, jangan biarkan binatang buas ini diremehkan. Ini hanya masalah kemauan. Bahkan jika kamu kalah, itu bukan apa-apa. Teriakan terdengar. Pria tua berambut putih dengan jubah piton itu melangkah melintasi udara, seluruh tubuhnya meledak menjadi cahaya keemasan, dia mengayunkan tombak berdarah, dan menebas Sui dengan marah. Ledakan, langit berguncang, dan kehampaan hancur. Ketika lelaki tua berambut putih itu menebas dengan pukulan ini, sosoknya tiba-tiba terbakar dan berubah menjadi sinar cahaya, yang menyatu menjadi tebasan. Itu juga membuat kekuatan tebasan ini sangat menakutkan. Sui mengayunkan pedangnya untuk mengguncangnya dengan keras. Diiringi dengan suara tabrakan yang menghancurkan bumi, sosok Sui terguncang ke belakang. Dan dalam tombak pertempuran berdarah itu, ada desahan penyesalan. Segera, tombak perang berdarah jatuh dari kehampaan, pecah berkeping-keping. Tekad orang hebat lainnya mati. Bahkan jika dia memilih untuk mati bersama, itu hanya akan mengguncang Sui, tetapi tidak pernah benar-benar menyakiti Sui. Ini membuat banyak orang besar merasa tidak berdaya, berpikir bahwa kecuali alam abadi yang sebenarnya ada, tidak ada yang bisa mengalahkan Sui. Adapun keabadian setengah langkah, keabadian semu, semuanya tidak cukup untuk dilihat. Biarkan aku. Seorang Tao berpakaian hitam dengan janggut dan rambut terangkat ke udara. Dia mengorbankan jimat rahasia, seterang awan ungu, dan mengintegrasikan semua kekuatan keinginannya ke dalamnya, dan menekannya ke arah Sui. Tapi itu masih sia-sia. Dengan satu serangan, jimat rahasia itu rusak dan layu. Adapun Sui, sosoknya hanya terguncang oleh kekuatan pukulan ini. Masih tidak sakit, tetapi pada saat ini, semua pukulan besar yang hadir tampaknya habis-habisan, dan mereka semua memilih untuk keluar semua. Satu setelah lainnya, pergi, bakar dirimu, pilih mati bersama Sui. Melihat dari kejauhan, sepertinya melihat satu demi satu matahari terik 9 hari yang membakar dan jatuh. Adapun Sui, dia dibombardir lagi dan lagi, sosoknya terguncang, dan dia terus mundur. Tapi dia tidak pernah mengelak, dan setiap kali dia mengayunkan pedangnya dengan keras dan menembak dengan seluruh kekuatannya. Oleh karena itu, dia sepertinya terus-menerus terguncang dan terlihat sangat malu. Tetapi Anda harus tahu bahwa dalam setiap pukulan, tekad orang hebat di alam abadi benar-benar layu. Setelah hanya 10 jepretan, hanya Lucy dan Yu Qiang yang tersisa di lapangan. Bahkan lelaki tua kecil yang memainkan piano di kejauhan dibunuh oleh Sui karena suara pianonya terlalu tidak menyenangkan. Apakah menurutmu membunuh kemauan kita orang dapat mengubah segalanya di domain dewa? Yu Qiang tiba-tiba berteriak, matanya mengerikan, salah. Liga Wandao pasti akan menyerang dengan sekuat tenaga, menghancurkan Pulau Qixia, dan membunuhmu. Suara itu masih bergema, tembakan besar dari pengadilan Tao Nantian ini juga bergerak. Tekadnya tiba-tiba berubah menjadi 9 bintang yang terbakar, bergerak melintasi langit, dan membunuh Sui Zhen. Pukulan itu jauh lebih menakutkan daripada pukulan putus asa orang lain sebelumnya. Namun, Sui tetap tidak mengelak. Dia tidak terlihat sedih atau bahagia, dan tidak ada gelombang di sumur kuno, ketika dia mengayunkan pedangnya, dia memicu semburan kekuatan pedang yang tak terlihat dan bergelombang. Berjuang sampai sekarang, dia memang menggunakan seluruh kekuatannya. Tidak ada pemesanan. Tapi, ini bukan batasnya. Lawan mati-matian berusaha, tapi dia belum terluka, belum benar-benar merasakan krisis fatal, apalagi melakukan gerakan putus asa. Dan dalam pertarungan yang begitu sengit, Sui juga membuktikan kekuatannya berkali-kali. Sampai saat ini, saat Yu Qiang berubah menjadi tubuh bintang 9 dan mati. Setelah membunuhnya, Sui akhirnya merasakan tekanan di wajahnya. Ledakan, langit runtuh dan bumi runtuh, dan semuanya sedih. 9 bintang yang terbakar meledak, layu, dan menghilang satu demi satu. Dan sosok Sui terlempar ribuan kaki jauhnya.
Wajah tampan itu menjadi 3 titik pucat, dan seluruh tubuhnya bergolak dengan ki dan darah. Lagi pula tidak lebih dari itu. Su Yi berbicara dengan lembut. Suara itu sedikit menyesal. Dia awalnya berpikir bahwa dengan bantuan pertempuran sengit ini, dia mungkin bisa menyentuh beberapa peluang untuk membuktikan keabadian. Tetapi sekarang, dia akhirnya menyadari bahwa dia terlalu banyak berpikir. Hanya mengandalkan kemauan orang-orang tua ini tidak cukup untuk membuat dirimu marah dalam pertempuran. Asap dan debu mengepul, dan langit dan bumi seperti potongan-potongan kain yang rusak dan belang-belang, berlumuran darah dan warna-warna yang bergolak. Dalam kehampaan yang jauh, hanya Taoist Lucy yang tersisa. Tekad orang-orang besar lainnya semuanya telah mati. Melihat jubah hijau di kejauhan, Taoist Lucy jatuh ke dalam kesunyian yang langka dengan ekspresi rumit di wajahnya. Pemuda tampan itu berdiri di sana, juga sangat diam. Pertempuran ini telah berakhir, dan menyaksikan semua ini juga membawa keterkejutan dan keterkejutan yang luar biasa bagi pemuda tampan itu. Sekarang, aku mungkin mengerti apa yang kamu katakan saat itu. Lucy memandang Su Yi yang datang dari jauh, dan mendesah penuh emosi. Ketika pertempuran pertama di makam pedang Tianxiu berakhir, dia pernah berkata kepada Su Yi, kecuali jika Anda dapat melangkah ke alam abadi di zaman mitologi kegelapan, jika tidak, tidak peduli seberapa besar perubahan dalam tubuh Anda dapat menyimpulkan secara kasar mereka. Dan jawaban Su Yi saat itu adalah, aku hari ini tidak bisa dibandingkan dengan kemarin, dan aku besok tidak bisa dibandingkan dengan hari ini. Pemahaman dan pengetahuanmu tentangku sekarang ditakdirkan untuk ditumbangkan di masa depan, jadi apa gunanya? Petik 2. Saat itu, Lucy tidak peduli. Tapi sekarang, dia tiba-tiba mengerti bobot kata-kata Su Yi. Ya, pemahaman dan kognisinya saat ini tentang Su Yi terasa ditumbangkan. Setelah Su Yi berpikir sejenak, dia menyadari apa yang dikatakan Lucy dengan penuh emosi. Dia menggelengkan kepalanya sedikit, aku masih sangat lemah, jauh lebih rendah dari dewamu, dan sekarang aku hanya bisa menggertak kemauanmu. Di kejauhan, sudut bibir pemuda tampan itu berkedut. Orang ini mulai rendah hati lagi. Mari kita lihat siapa di dunia ini yang bisa menggertak kemauan alam abadi di alam abadi. Dan tanyakan kepada para Pseudo Eternals itu, bisakah mereka melakukan ini? Ini juga disebut lemah. Taoist Lucy juga tertegun sejenak, dan segera berkata, sejujurnya, saya hanya menyadari bahwa tidak hanya kekuatan Anda telah berubah, tetapi seluruh pribadi Anda telah menjadi berbeda dari sebelumnya ketika kita bertemu kali ini. Seketika, pemuda tampan itu merasakan rasa percaya diri. Saat menghadapi Su Yi, dia juga memiliki perasaan yang sama. Waktu telah berubah dan orang-orang berbeda. Membicarakan hal-hal ini memang membosankan. Seperti yang dikatakan Su Yi, dia telah menghentakkan kakinya 100 kaki dari Taoist Lucy, dan tiba-tiba berkata, mengapa kamu tidak membawa lentera Buddha dan Die ke sini kali ini? Mata Lucy halus, dan dia berkata, Buddha Dim pergi setengah bulan yang lalu, dan aku tidak tahu kemana dia pergi. Adapun Dai, dia membuat persiapan terakhir untuk pertempuran Dingdao. Su Yi sedikit mengangguk, berhenti bicara omong kosong, dan berkata, tolong. Dia mengangkat pedang di tangannya. Lucy menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu bertarung lagi, aku telah menyerah, dan aku ingin menggunakan kesempatan ini untuk memberitahumu sesuatu. Su Yi menarik pedangnya dari dekat dan berkata, ada apa? Pena asal, salah satu dari 9 rahasia kekacauan di dunia abadi, ada di tanganku. Mata Lucy, sama, saya dapat memiliki pencapaian hari ini di jalan, harta ini sangat diperlukan. Su Yi tidak bisa menahan keterkejutannya. Pena asal, harta karun peringkat nomor 1 di antara 9 rahasia kekacauan. Sejak kelahiran dunia abadi, keberadaannya tidak diketahui. Selama tahun-tahun ini, Su Yi selalu bertanya-tanya kemana perginya harta karun ini dan siapa yang mendapatkannya. Dan sekarang, dia akhirnya mengerti. 9 rahasia kekacauan di dunia peri adalah 9 aturan asli kekacauan di dunia peri. Lucy Dao, di antara mereka, pena asal adalah harta rahasia kekacauan nomor 1 di dunia peri, yang berisi rahasia asal mula dunia peri. Baru beberapa tahun yang lalu saya akhirnya menemukan satu hal. Kumpulkan semuanya. Sayang sekali saya menginjakan kaki di jalan abadi terlalu dini dan terlambat menyadarinya, dan saya melewatkan banyak peluang bagus. Saat dia berbicara, dia menatap Su Yi, sejauh yang saya tahu, harta karun lainnya di 9 rahasia kekacauan tampaknya telah jatuh ke tangan Anda. Bagus. Su Yi mengangguk. Dia akhirnya mengerti mengapa pada saat ini, Lucy akan berbicara sendiri tentang pena asal. Pihak lain mengincar harta karun rahasia kekacauan lain yang telah dia kumpulkan. Saat pertempuran Dingdao dipentaskan, aku ingin membuat kesepakatan denganmu. Lucy berkata, jika aku kalah, pena asal akan menjadi milikmu. Jika kamu kalah, berikan aku harta rahasia kekacauan lainnya, oke? Su Yi berpikir sejenak, dan berkata, mari kita bicarakan nanti. Beberapa harta rahasia yang kacau ditinggalkannya di dunia peri, dan ketika pertempuran Dao dipentaskan, dia masih tidak yakin apakah dia bisa mengambil kembali semua harta rahasia ini.
Juga, Lucy berkata, kalau begitu kita akan membicarakannya nanti. Saat dia berbicara, sosoknya diam-diam terbakar. Pada akhirnya, itu berubah menjadi cahaya dan hujan di seluruh langit dan menghilang. Dari awal sampai akhir, dia tidak mengucapkan kata-kata kasar, tidak. Dia tidak mengungkapkan keengganan atau kemarahan, dan dia tidak mengatakan kata-kata yang mengancam. Hanya dengan santai mengobrol tentang pena asal, dan memilih untuk menghancurkan badan hukum kehendak sendiri. Dalam hal sikap dan pembawaan, dia jauh lebih unggul dari yang lain. Dan terlebih lagi, semakin banyak orang yang tidak berani meremehkannya. Setidaknya, Su Yi tidak akan membenci Lucy. Orang ini jauh lebih menakutkan daripada yang lain. Seorang pemuda tampan dari kejauhan datang, di Sungai Panjang Takdir, Lucy bukanlah yang terkuat, dan namanya tidak terlalu terkenal, tapi aku pernah mendengar Kaisar berjubah merah menyebut Lucy, kau tahu, bagaimana apakah Kaisar Langit Jubah Merah menilai orang ini? Sebelum Su Yi bisa bertanya, pemuda tampan itu sudah berkata, Jubah Merah. Lucy adalah seekor naga dan burung phoenix, lahir dengan Taoisme, dengan kekuatan untuk menguasai alam yang sama, dan fondasi yang akan bertahan selamanya, jadi jangan-jangan meremehkannya. Su Yi tidak bisa menahan keterkejutannya. Kaisar Surgawi berjubah merah, satu-satunya eksistensi tingkat Kaisar Surgawi yang dikagumi pemuda tampan itu. Salah satu dari 9 penguasa langit abadi. Siapa yang bisa membayangkan bahwa Lucy akan dinilai sangat tinggi? Ini memang di luar dugaan Su Yi. Dari sini juga terlihat betapa kuatnya Lucy. Tentu saja, dia sedikit lebih buruk dariku. Pria tampan itu tersenyum dan berkata. Kalimat ini langsung diabaikan oleh Su Yi. Dia berbalik dan melihat ke kejauhan. Tubuh Dharma kehendak dari musuh besar itu semuanya telah mati. Namun, nelayan dan beberapa dewa abadi lainnya yang mengikuti Lucy masih ada. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2617. Nelayan itu tidak melarikan diri. Bukannya aku tidak mau, tapi aku tidak berani. Sejak Su Yi membunuh kemauan dari tokoh-tokoh besar di alam abadi satu persatu dalam pertempuran, dia ingin melarikan diri. Tapi seberkas niat membunuh seperti belenggu tak terlihat, yang telah mengunci seluruh tubuhnya, membuatnya tidak berani bertindak gegabah sama sekali. Sinar niat membunuh itu datang dari Su Yi. Nelayan itu tidak dapat membayangkan bagaimana Su Yi memiliki kekuatan untuk melakukan ini ketika dia bertarung sengit dengan semua tembakan besar. Nelayan itu juga meronta-ronta, berusaha menyingkirkan kunci pembunuh ini. Tapi pada akhirnya itu sia-sia. Dan dia yakin jika dia memilih untuk melarikan diri, dia ditakdirkan untuk segera dibunuh. Sampai sekarang, saat perang berakhir, hati nelayan itu malu. Tidak ada kesempatan. Di hadapan kemauan para tokoh besar di alam abadi, siapapun dapat dengan mudah menghancurkannya. Tapi sekarang, di depan Su Yi, tekad dari tembakan besar itu telah dipanen seperti rumput. Membandingkan keduanya, bagaimana mungkin nelayan itu tidak jelas bahwa diri saat ini di depan Su Yi bahkan mungkin tidak sebagus tidak berharga. Saat Su Yi melihat dari kejauhan, tubuh nelayan itu diam membeku. Segera, dia menghela nafas, aku mengakuinya. Begitu 3 kata itu diucapkan, dia sepertinya kehilangan semua vitalitasnya, ekspresinya merosot, dan matanya redup. Bukan lagi ketenangan dan kecanggihan masa lalu. Su Yi melangkah maju, berhenti ketika jaraknya sekitar 10 kaki dari nelayan, dan berkata, akui saja kekalahan seperti ini. Ini tidak seperti kamu. Mata nelayan itu rumit, dan dia berkata pada dirinya sendiri, dulu, saya selalu mengira saya adalah pemain catur, sampai sekarang saya menyadari bahwa saya hanyalah bidak catur. Apa yang saya lakukan sebelumnya sama konyolnya dengan badut. Mencela diri sendiri. Dia adalah pendiri pengadilan dewa spiritual, dan dia juga salah satu tokoh besar yang memerintah dunia di domain dewa ini di tahun-tahun yang panjang sebelum munculnya masa-masa gelap dan kacau. Namun selama bertahun-tahun, dia secara bertahap menemukan banyak hal yang salah. Domain dewa ini sangat tidak biasa. Buddha Lentera sangat tidak biasa. Su Yi tidak hanya memiliki 2 kehidupan lampau, Li Fuyu dan Yi Daoxuan, seperti yang dia tahu. Terutama ketika masa-masa gelap dan kacau datang, ketika tokoh-tokoh besar di Sungai Panjang Takdir turun satu demi satu, ketika keberadaan tiada taraf di tanah terlarang ruang waktu itu muncul satu demi satu. Baru pada saat itulah nelayan itu menyadari bahwa dia, dewa-dewa di puncak 9 penyempurnaan, tidak cukup untuk melihat sama sekali. Hingga kini, bahkan statusnya di Liga Changtian Dao jauh lebih rendah dari Buddha Lentera, apalagi di Di depan Taois Lucy, dia tidak berbeda dengan bawahan yang rendah hati. Semua ini telah memberikan pukulan telak bagi nelayan tersebut, dan mentalitasnya menjadi tidak seimbang. Tapi Su Yi berbeda, pedangnya menunjuk pada keberadaan tak tertandingi di tanah terlarang ruang dan waktu. Singkirkan tekad para tokoh besar itu dari Sungai Panjang Takdir. Itu menjadi lebih kuat dari sebelumnya dan saya tidak tahu berapa kali. Sebagai mantan musuh, semua ini membuat pertahanan nelayan benar-benar hancur, jadi dia menertawakan dirinya sendiri sebagai badut, yang konyol. Su Yi memperhatikan nelayan itu diam-diam untuk beberapa saat,
lalu mengeluarkan kendi anggur, dan menyerahkannya. Saya mengundang Anda untuk minum kendi anggur ini juga perpisahan untuk Anda. Nelayan itu terkejut, ekspresinya berkedip-kedip untuk beberapa saat. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba mengambil sepanci anggur dan meminumnya sampai habis. Dia mendecakkan mulutnya, lalu tersenyum dan berkata kepada Su Yi, "Terima kasih." Bentak, kendi itu pecah. Sosok nelayan berubah menjadi abu terbang dan menghilang. Su Yi hanya mengepalkan tinjunya sedikit. Baik untuk pergi, mengusir musuh besar di kehidupan sebelumnya, sejauh menyangkut dirinya, dia tidak akan pernah senang atau bahagia karenanya. Ini tidak lebih dari masalah keprihatinan. Orang ini cukup masuk akal, mengetahui bahwa Anda memberinya cara yang paling bermartabat untuk mati, dan dia tidak melakukan perjuangan yang tidak perlu. Seorang pemuda tampan datang, singkatnya, dia adalah orang yang baik. Masih ada beberapa dewa abadi yang tersisa di lapangan. Mereka semua adalah barang antik kuno dari tradisi ortodoks domain dewa, tetapi mereka semua berdiri diam di sana saat ini, seperti domba yang menunggu untuk disembelih. Apa yang akan mereka lakukan? Bocah tampan itu bertanya dengan penuh minat. Singkatnya, para dewa-dewa abadi itu menegang dan wajah mereka menjadi pucat. Su Yi berkata, "Aku bukan tipe orang yang membunuh tanpa pandang bulu." Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan pergi. Pemuda tampan itu terkejut, tiba-tiba terkejut. Bukan hanya dia, beberapa dewa abadi yang hadir juga tertegun, sepertinya tidak bisa dipercaya. Lucy tidak repot-repot mengancam nyawa orang lain, tetapi kamu tidak repot-repot membunuh orang yang tidak memiliki keluhan atau kebencian. Kamu benar-benar bangga satu sama lain. Pemuda tampan itu menghela napas. Dia secara alami tidak peduli dengan hidup dan mati para dewa abadi ini. Tidak perlu anjing mengambil tikus. Oh, salah. Bagaimana Anda bisa memberitahu seekor anjing untuk menangkap tikus? Tidak apa-apa, bagaimanapun juga itu artinya. Sambil berpikir, pemuda tampan itu sudah melangkah ke arah Su Yi. Baru setelah sosok Su Yi dan pemuda tampan itu menghilang, para dewa abadi secara bertahap kembali ke akal sehat mereka. Su Yi, ayo kita pergi. Beberapa orang tidak percaya. Ada sekelompok semut di tanah yang memprovokasimu. Apakah kamu akan peduli? Mata seseorang kesurupan, dan dia berkata dengan bingung, di mata Su Yi, kita orang mungkin tidak bisa dibedakan dari semut. Ada kepahitan dalam suara itu. Sejak itu, aku tidak akan terlibat dalam perselisihan dunia lagi. Seseorang bergumam, dewa-dewa abadi ini tidak memiliki permusuhan dengan Su Yi di masa lalu, tetapi mereka memilih untuk bergabung dengan Liga Dao yang mengubah surga di dunia yang gelap dan kacau ini. Tapi apa yang terjadi hari ini membawa pukulan berat bagi mereka. Benar, mereka cukup beruntung untuk menyelamatkan hidup mereka. Tapi itu juga membuat mereka sangat menyadari bahwa dengan kekuatan mereka, mereka telah lama kehilangan kualifikasi untuk bersaing di dunia yang gelap dan kacau ini. Untuk apa kau masih mengikutiku? Dalam kehampaan, Su Yi berjalan maju tanpa menoleh ke belakang. Di belakang, pemuda tampan mengejarnya, dan berkata dengan wajah sedih, kali ini, kamu membuatku sengsara. Apakah itu kubu Lucy atau kubu Yu Qiang, mereka mungkin sudah menganggapnya sebagai satu kesatuan dengan Su Yi. Su Yi berkata, kali ini kamu membawaku kembali ke Longshan, bukankah kamu hanya ingin melihat-lihat, apakah aku berani mengangkat meja di tempat? Pemuda tampan itu dengan cepat mengoreksi, jangan bicara omong kosong, aku tidak. Aku tidak pernah ingin menyakitimu. Su Yi berkata dengan santai, aku sepertimu, ketika aku membunuh kemauan orang tua itu, aku tidak berpikir itu akan menjatuhkanmu. Anak laki-laki yang tampan, dia terbatuk, dan berkata, terus terang, saya benar-benar ingin melihat apakah Anda tidak dapat membantu tetapi bergerak pada pertemuan Longshan ini. Tapi itu saja, sama sekali tidak ada niat untuk menyakiti Anda, jika Anda dapat menahan diri jika Anda memilih untuk tidak bergerak, pasti tidak akan ada keributan sebesar itu. Su Yi berkata, hal-hal telah terjadi, akan membosankan untuk membicarakannya. Pemuda tampan itu berpikir sejenak, dan berkata, menurutku, kamu harus berhati-hati, kemauan orang tua itu hancur, dan mereka pasti tidak akan melepaskannya. Setelah jeda, dia melanjutkan. Belum lagi, mereka telah menyatakan pada pertemuan Hui Longshan bahwa mereka akan bersatu dengan dua Liga Dao untuk menyatakan perang terhadapmu, jadi secara alami tidak mungkin menyerah di tengah jalan. Petik 2. Su Yi melirik pemuda tampan itu, dan berkata dengan bercanda, jika Anda memberitahu mereka tentang pengingat ini, bagaimana mungkin mereka tidak curiga bahwa Anda dan saya berada di kelompok yang sama. Pemuda tampan itu membeku, menggosok wajahnya, dan berkata, jangan khawatir, selama aku tahu dalam hatiku bahwa kamu dan aku adalah musuh dan bukan teman. Begitu dia mengatakan ini, dia sepertinya menyadarinya, dan mengangkat matanya untuk melihat jauh. Hampir di saat yang sama, Su Yi juga diam-diam menghentakkan kakinya. Di bawah langit jauh, sosok cantik datang. Dia menyamar sebagai seorang pria, mengenakan pakaian putih lebih baik dari salju, dan melayang keluar dari debu rambut hitamnya diikat dengan santai, memperlihatkan wajah yang cerah dan cantik.
Kecantikan seperti itu anggun, terlepas, dan ada perasaan romantis alami di antara alis dan matanya. Saat Anda berjalan, sepertinya pemandangan terindah di dunia semakin dekat. Dunia, gunung, dan sungai semuanya direduksi menjadi kertas timah. Sui kaget, samar-samar merasa bahwa wanita ini sangat akrab, dan langsung teringat. Lawannya adalah Kaisar Lingran. Di reruntuhan Taisu, dia sedang duduk di halaman, dan Kaisar Lingran sedang duduk di aula, sosok yang terakhir diselimuti lapisan cahaya dan bayangan yang tidak jelas dan misterius, dan wajahnya tidak dapat terlihat dengan jelas. Tapi sekarang berbeda, Kaisar Lingran menampakkan wajah aslinya, seperti Dewi Mandiri, penuh pesona transenden. Adalah dia, wajah bocah tampan itu sedikit berubah. Kamu tahu, Sui sedikit terkejut. Pemuda tampan itu terlihat sedikit tidak nyaman. Beberapa waktu lalu, saya ingin membawanya sebagai magang dan membawanya ke Sungai Takdir untuk berlatih. Tetapi kemudian saya menyadari bahwa saya memiliki olong besar. Wanita itu dicurigai untuk menjadi penguasa Gunung Qionqi, penerus Tuan Gunung Qionqi, orang yang agak aneh di Sungai Panjang Takdir. Monster tua misterius itu juga dikenal sebagai Hakim Takdir. Dia bertanggung jawab atas ultimatum batu giok yang diberikan oleh surga, untuk menilai jumlah takdir, untuk menghancurkan takdir, untuk membunuh jiwa kehidupan. Aku akan mundur dulu. Seperti yang dikatakan bocah tampan itu, dia berbalik dan pergi. Orang yang melarikan diri begitu cepat sehingga Sui tidak punya waktu untuk mengatakan apa-apa. Orang ini bernama Wang Xiwu dan Lord of Legends telah menghilang. Orang ini sepertinya takut pada apa yang disebut Tuan Gunung Kongki. Sui berpikir, ketika dia pertama kali bertemu Kaisar Lingran, dia telah mengetahui dari dewa-dewa Anji bahwa Kaisar Lingran memiliki identitas yang misterius dan istimewa, dan di belakangnya ada sosok besar di Sungai Panjang Takdir. Dan kata-kata pemuda tampan itu tidak diragukan lagi membuktikan hal ini. Dia salah, penguasa Gunung Qionqi bukanlah pendukungku. Saat ini, Kaisar Lingran telah melangkah maju, mengenakan pakaian putih berkibar, kulitnya lebih dari salju, halus dan luar biasa. Tidak, Sui terkejut, jika tidak, bagaimana dia bisa menakuti buku legenda dan melarikan diri? Kaisar Lingran memandang Sui dengan mata jernih, dan menjelaskan dengan lembut, Tuan Qionqi adalah bawahan senior yang saya tahu, itu saja. Sui, dukungan di balik ini bahkan lebih menakutkan. Seorang penguasa Gunung Qionqi dapat menakut-nakuti pemuda tampan itu, dan tidak terbayangkan keberadaan luar biasa seperti apa yang dikatakan Kaisar Senior Lingran itu. Kaisar Lingran melihat keterkejutan Sui, dia tidak menganggapnya serius dan berkata, itu hanya hubungan di Sungai Panjang Takdir, saya tidak pernah menggunakannya sebagai sandaran atau pendukung. Segera, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa rekan Dawis muncul di sini. Mungkinkah Anda juga ingin menghadiri pertemuan Longshan? Sui berkata dengan santai, pertemuan kembali ke Longshan sudah berakhir. Ini sudah berakhir. Kanan, Kaisar Lingran. Zun langsung kecewa dan berkata, sayangnya, saya terlambat selangkah, jika tidak, saya mungkin bisa mengetahui beberapa hal dari mulut orang-orang besar di Sungai Panjang Takdir. Setelah jeda, dia bertanya, lalu, apakah sesama Dawis tahu sudah berapa lama mereka pergi? Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.